Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, kita lanjutkan kuliah kita hari ini untuk statistika komputasi untuk program studi sains data ya. Kita lihat ininya dulu ya. Tadi sudah saya kirim ke Anda materi secara umumnya ya. Nah, coba kita lihat dulu dari ininya biar sesuai. Dari RPS kita ini ya, ini kita di sini posisinya. Hari ini kita ingin membahas teknik validasi statistika ya, teknik validasi untuk memvalidasi berarti ya dari data-data statistik. Nah ini ada dua pertemuan, jadi nanti ada dua metode ya, ada uji Kolmogorov-Smirnov, namanya lucu ya, ini orang Soviet sepertinya nih. Kemudian yang kedua G-square. Nah yang hari ini kita yang Kolmogorov saja ya. Yang hari ini kita coba Kolmogorov, mungkin ya sekitar 1 jam. Kemudian nanti kita coba pakai Python juga ya. Mungkin minggu depannya baru yang G-square insya Allah ya. Oke, kita lihat materi yang tadi sudah saya kirim ke Anda. Ini saya minta maaf belum sempat bikin PPT-nya. Jadi ini saya buru-buru tadi dapat kalau ketemu yang kelihatannya cocok ini ya. Ini yang saya kirim tadi. Jadi ini kira-kira buat apa ya? Ada teknik pengujian validasi menggunakan metode ini Kolmogorov-Smirnov ya. Sebenarnya Anda bisa cari juga dengan kata kunci yang sama ini nanti di internet ya, cukup banyak ya. Nah di sini disebutkan tujuannya kan untuk menguji, karena memang tes ini kan pengujian ya, untuk menguji dengan Kolmogorov-Smirnov. Ini biasa digunakan untuk memutuskan jika sampelnya berasal dari populasi dengan distribusi spesifik ya. Nah ya distribusinya seperti apa nanti kita bisa uji ya. Nah, Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk menguji goodness of fit ya, dari apa? Antar distribusi sampel dan distribusi lainnya. Uji ini membandingkan serangkaian data pada sampel ya, dari sampelnya terhadap distribusi normal. Nah, dibandingkan dengan distribusi normal yang normal ya. Tentunya apa? Serangkaian nilai dengan mean, rata-rata, dan standar deviasi yang sama ya. Jadi yang dibandingkan tadi yang sampel tadi dan distribusi normalnya. Ntar ini ada temennya. Jadi antara sampel yang kita uji ya, sampel yang kita uji dan kita bandingkan dengan distribusi normal, tentunya dengan nilai mean atau rata-rata dan standar deviasi yang sama. Singkatnya, uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi dari beberapa data ya. Jadi kita lihat sejauh mana kenormalan distribusi dari beberapa data. Ini gunanya Kolmogorov-Smirnov test. Ini statement yang selanjutnya ini belum kita uji, jadi kita kan belum belajar yang G-square, jadi di skip saja. Nah, yang penting ini hipotesisnya apa dari Kolmogorov ini. Kan biasanya orang pakai H0 dan H1 atau H0 dan HA ya. Kalau H0 berarti apa? Datanya ngikuti distribusi yang ditetapkan ya. Kita tadi kan lihat kenormalannya toh. Ini H0 berarti kita terima karena sesuai dengan distribusi yang ditetapkan. Sedangkan HA berarti tidak mengikuti distribusi yang ditetapkan. Nah, dengan kata lain kita tolak ya. Ini keunggulan ini kita skip dulu karena kita belum belajar G-square. Nah ini ada ilustrasinya.
kita ingin melihat apakah distribusi data harga kakao di pasar spot Makassar dengan bursa berjangka Naibot. Wah, ini apa ini? Ini Anda bisa ketik di kata kunci di Google. Apakah itu tersebar normal ya? Misalnya data yang diberikan adalah dalam dolar per ton. Nah, ini datanya. Wah, nggak terlalu jelas ya. Ya, ini satuannya ini. Ini mungkin ada kalau Anda mau cari bursa tapi ya. Bursa berjangka. Ketikkan saja di Google ya. Bursa berjangka. Pakai Naibot. Ini. Kan ada NYMEX, ada Naibot. Oh, Naibot New York Board of Trade. Perdagangan New York ya. Jadi ini yang pakai Naibot tadi itu. Ini kan tadi. Naibot dan ini ya, New York Board of Trade Naibot. Nih, NY Board, New York Board of Trade. Anak perusahaan dari ini yang merupakan pasar perdagangan komoditas secara fisik yang ada di kota New York. Nah, ini data yang tadi itu anggap saja ini sudah ada ya. Datanya dalam dolar per ton. Ini ya. Data di Makassar, terus pakai data dari Newport tadi, Naibot. Nah, dari situ kita bisa uji bagaimana kenormalannya ya. Tapi dia pakai SPSS. Nah, ini kita nggak pakai SPSS ya. Ini kalau Anda mau pakai SPSS, caranya seperti ini. Jadi Anda masuk ke SPSS dan masuk ke menu Analyze, kemudian masuk lagi ke Non-Parametric Test, kemudian satu sampel dari KS. Nah, ini singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Ini masuk ke sini nggak terlalu kelihatan ya. Ini di mana teman Anda baru masuk. Ini Anda kalau mau coba di SPSS ya. Masuk ke Analyze, Non-Parametric, Non-Parametric Test, satu sampel KS. Ini Non-Parametric, satu sampel KS. Nah, masukkan sampel yang akan diuji ke dalam box testnya. Ya. Kemudian tes distribusinya, pilih normal ya. Kemudian klik OK ya, kita mau lihat kenormalannya, maka dibandingkan dengan distribusi normal. Ini klik pakai SPSS, ini keluarnya ya. Ding 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 ding, ini yang pakai Cosmo. Ini yang A ini pakai distribusi normal, yang ini yang dihitung yang B ini pakai Naibot tadi ya. Nah, interpretasinya ini nilai statistik pada diuji terhadap masing-masing sekian. Maka cukup bukti untuk menerima hal tadi, di mana berarti apa datanya terdistribusi normal ya, berarti sesuai yang kita inginkan ya. Berarti dengan Kolmogorov ya apa tadi? Kolmogorov-Smirnov atau KS test gitu aja ya. KS test, Kolmogorov-Smirnov test. KS test kita bisa ngecek tadi dari SPSS kalau ini ya. Bisa digunakan untuk ngecek kenormalan data ya. Ini terlihat dia terdistribusi normal. Oke, saya kira ini lanjutannya ada tabelnya ini untuk memudahkan. Nah, ini tabel ini bisa diisi. Jadi ada tabel ini untuk memudahkan. Di sini ada keterangannya di bawah ini. Ini data-datanya X dengan indeks ini ya, sebanyak data apa itu. Nah, kemudian Anda bisa hitung Z, transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normalnya. Dari X datanya terhadap rata-rata dibagi standar deviasinya ya.
Ini kan tinggal pakai komputer aja, nanti Z-nya ketemu toh. Z-nya ketemu, masukkan ke tabel kolom yang ini ya. Kemudian ada apa FT? FT adalah probabilitas kumulatif normal. Ya, ini untuk probabilitas yang normal. Terus yang FS, yang empiris, yang kita uji coba ya. Nah, baru dikurangkan nanti, dikurangkan dari yang normal terhadap yang empiris. Nah, nanti dicek di sini. Nah, ini. Jika yang normal tadi dikurangi yang empiris, ya, benar ya? Ya. Jika hasil pengurangannya, ya jika dari sini dulu ya, nilai ini terbesar dibandingkan dengan nilai tabel KS. Jika nilainya yang FT min FS terbesar lebih kecil dari tabel KS, maka bisa diterima berarti kan. Karena berarti dia lebih ke condong ke normal, ya kan? Lebih ke arah FT loh. Terbesar lebih kecil dari tabel kolom. Tapi kalau sebaliknya, maka ditolak ya. Berarti agak jauh dari distribusi normal. Ini ada sedikit disebutkan syaratnya, data berskala interval atau rasio kuantitatif, data tunggal belum dikelompokkan ya, nggak dilihat frekuensinya. Kemudian dapat untuk N besar maupun N kecil, nggak masalah ya. Nah, menghitung probabilitas kumulatif gimana? Nah, di sini nggak disebutkan contohnya, ini langsung diketahui ya. Nah, ini Anda perlu cari probabilitas kumulatif. Ini harusnya di kuliah-kuliah yang awal mungkin ya. Nah, di sini probabilitas kumulatif ada nggak? Bootstrap, regresi. Ini kan saya nggak ikut ngajar yang ini ya. Nggak ada ya. Kita cari saja ya. Probabilitas kumulatif normal. Anda bisa cari di Google. Mana Google-nya mana? Terlalu banyak yang dibuka ya. Sini ya. Nggak usah takut, belajar tinggal cari saja. Nah, itu sudah ada lah. Probabilitas kumulatif normal. Seperti apa? Ya, ini kan terkait dengan uji normalitas ya tadi yang hari ini kita bahas loh. Contoh dan cara baca probabilitas kumulatif normal. Probabilitas kumulatifnya. Pada probabilitas, ini sudah dianggap sudah diketahui ya. Probabilitas kumulatif empiris, sama ya. Tapi nggak disebutkan gimana cara ngitungnya. Level signifikan sudah ada rumusnya ya. Nilai tabel. Ini lain lagi nih. Ini pakai LIDI efforts, kita pakai KS tadi ya. Nah, itu nanti Anda cari sendiri untuk probabilitas kumulatif normal ya. Rumus mendapatkan rata-rata sudah dianggap tahu Anda ya. Nah, ini metode dung. Ini beda lagi nih, banyak ternyata ya. Tidak hanya KS, tapi kita cuma KS sama G-scan. Ini sama, cara ngujinya sama ya. Cuman rata-ratanya, nah ini ada di sini. Jadi kalau probabilitas kumulatif empiris itu adalah banyaknya angka sampai angka ke N, ya, ke NI ya. Dibagi banyaknya seluruh angka pada data. Nah, itu yang FS. Ya ini tinggal diganti kalau normal ya hampir sama. Cuma ini untuk membentuk yang
distribusi normal, ini yang kita mau tes datanya. Nah, ini ada rumusnya ya. Nah, ini kan Anda harus cari juga. Jadi urusannya cuman banyaknya angka sampai angka ke N, banyaknya seluruh angka pada data. Kelihatan probabilitasnya nanti ya. Kalau di total kan jadi kumulatif ya. Oke, saya kira itu. Nah, sekarang kita tadi Anda sudah saya kasih juga ininya ya. Contoh analisis kalau pakai Python ya. Tadi kan saya kasih link. Nah, ini link untuk yang menggunakan KS test ya. Yang menggunakan KS test using Python ya. Nah, ini nanti Anda bisa coba bareng-bareng di laptopnya. Seperti apa? Nah, di sini. Nah, ini yang tadi ya. Ini secara ringkas tadi sudah kita lihat motivasinya. Ini kalau ini kan dia ini dari Apple sama Orange ya, jeruk ini ya. Bagaimana dari Apple dan Orange ini mau dilihat diuji pakai KS test ini ya. Mana yang lebih terdistribusi normal? Overlook underlying something comparing apples to orange ya, membandingkan apel terhadap orange. Ya, tapi intinya yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, ini kita fokuskan how to ini use Kolmogorov-Smirnov test can validate or discredit this assumption. Asumsinya apa? Ya, asumsinya tadi normal apa tidak ya? Coba ngecek kenormalannya. Nah, di sini nanti Anda boleh lihat Python-nya di sini ya. For the full example, feel free to follow along on the Jupyter Notebook. Ini tinggal Anda klik kanan, open link new tab. Nah, ini coding untuk apa? Coding untuk contoh menggunakan KS test. Nah, ini juga ada referensinya, boleh Anda download lagi ya. Nah, ini kita bisa tes ini ya. Ini kita bisa tes, nanti ada penjelasannya masing-masing. Nah, ya kita tes saja nih. Kita uji dan datanya ini dikasih random ini ya. Nah, kita boleh siapkan dulu library-nya. Jadi di sini yang dibutuhkan Pandas, nanti disingkat PD, import Pandas SPD, Anda perlu NumPy, numerical Python-nya, Anda membutuhkan matplotlib pyplot yang digunakan untuk plotting datanya, Anda butuh SciPy, ya SciPy tapi yang start ya, Scient Python yang statistik, kemudian ya ini kita ambil t-testnya atau secara umumnya. Nah, ini Anda boleh ambil untuk kita uji ya. Kalau konsepnya kan sederhana tadi ya, konsepnya sudah, tinggal kita coba praktekkan saja. Ini kita copy, Anda bikin coding baru di Science Data ya. Kita bikin baru saja, new Python ya. Kita coba satu-satu, Anda boleh lakukan dulu di laptop Anda ya. Ini dikasih judul dulu, Anda boleh lakukan di laptop Anda. Kolmogorov-Smirnov S, gini lah. Coding ya, using Python. Benar nggak tulisannya? Kolmogorov-Smirnov. Oke, nah ini coding tadi, ini posisinya di code, Anda paste di sini ya. Kalau yang tadi posisinya di heading ya. Ya. Ini yang kita butuhkan ini, yang tadi sudah saya sebutkan mulai Pandas sampai SciPy, ya, yang ini matplotlibnya dibuat inline, ini kita run saja ya. Nah, ini Anda lakukan dulu di tempat Anda. Kalau misalnya ada yang error, modul not found, Anda install dulu. Installnya lewat command prompt, pip spasi nama library-nya ya. Ini kita tunggu
sampai bintangnya. Ini sudah jadi angka, berarti ini tidak ada error ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai di sini. Bukannya ini ya. Ini. Ini tadi sudah kita copy. Yang ini yang ganggu ditutup saja. Ini kita sudah referensi ini hanya penjelasan. Kalau Anda mau penjelasannya sekalian, ini bisa untuk untuk memudahkan Anda belajar juga. Jadi mungkin Anda boleh membiasakan, misalnya taruh di sini dulu. Nah, Anda kan dapat versi Indonesianya. Nah, ini saya kasih contoh satu, nanti Anda boleh yang lain. Ini kalau mau membuat penjelasan jangan di code, tapi di markdown ya. Paste di sini, Anda run. Nah, Anda punya penjelasan sini. Tes kamu adalah tes non parametrik bebas distribusi, tidak membuat asumsi dan seterusnya ya. Anda sudah dapat penjelasannya. Nah, ini tapi ada limitation-nya ya. Nah, ini dan seterusnya ya. Ini boleh di copy juga lah. Ini supaya Anda dapat info setidaknya. Kalau konsep sederhananya hanya untuk ngecek tadi. Ngecek kenormalannya ya. Ini kalau mau diikut lagi, markdown lagi ya. Ada keterbatasannya. Anda boleh baca di sini ya. Tapi pada intinya tidak ada masalah karena kita hanya untuk ngisi yang ini, Smirnov ya. Oh, yang ini nggak usah juga nggak apa-apa. Anda boleh ngedel lagi. Ini bisa Anda del. Posisi delete-nya kehilangan. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Anda langsung kerjain kelanjutannya ini ya. Ini kita siapkan datanya, misalnya kita punya data random. Data randomnya ini posisinya terlalu jauh sih. Ini kita pindah ke sini biar gak jauh-jauh ya. Ini coding. Nah, ini kemarin untuk mengenerate data random bisa pakai NumPy ini. Ini tinggal run saja. Nah, keluar seperti ini ya. Nah, ini nggak usah jauh-jauh. Nah, sekarang kita bisa lihat rata-ratanya dari yang A, grup A ya. Kita run. Nah, ketemu rata-ratanya sekian. Kita lihat juga rata-rata yang grup B. Nah, rata-ratanya sekian. Beda ya rata-ratanya. Nah, sekarang kita bisa ini tampilkan SID dalam bentuk ini ya. Dimasukkan ke sini ya. Selanjutnya, nah ini kita gunakan dengan data yang berbeda ya. Log sampel sekarang ya. Dengan log sampel dan dites seharusnya sudah bekerja. Nah, ini kita masukkan di sini. Anda run. Nah, ini tidak ada masalah. Dia juga bisa bekerja ya. Nah, Anda lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita butuh small data set dengan different mean ya. Dengan rata-rata yang berbeda. Ini kalau supaya Anda punya ininya juga. Dengan yang berbeda ya. Ini maksudnya supaya tahu urutannya. Dan data dulu dengan berbeda rata-ratanya ya. Nah, kita bikin lagi. Random lagi. Ini ya, paste di sini, tapi datanya lebih kecil datasetnya. Ini bentuknya ya. Lanjutkan lagi. Ini tinggal di copy dan dianalisis ya. Ini kita bandingkan. Nah ini ya. Nah, nilai value-nya dari A dan B ya. Ini sampai di sini ya tadi dites grup
Grup A equal variable P value ya. Nah, selanjutnya Anda butuh apa lagi? Again, these are different distribution, yet we fail to reject the null hypothesis ya. Kita inginnya mereject hipotesis null. Again, these are different distribution, yet ini distribusinya masih berbeda ya, sehingga kita gagal untuk mereject hipotesa null. Maksudnya supaya bisa diterima tadi ya. Ini meskipun diulang-ulang datanya dia randomnya ini. Nah, sekarang kita mau pakai KS test gitu ya. Ini kalau Anda mau ini biar ada ceritanya boleh di sini. Ceritanya kan kita ingin menerima supaya distribusinya normal. Ini di Word Markdown ya. Ini masih berbeda, gagal menolak hipotesa nol ya. Nah, sekarang diimplementasikan KS testnya. Suppose we have the observation X1 dan X2 dan seterusnya sampai Xn that we think come from distribusi P ya, dari distribusi P. Terus KS-nya kita uji dengan mengevaluasi hipotesa nol. Berarti kalau hipotesa nol apa? Sampelnya itu indeed come from P ya. Sampelnya apa? Kita inginnya kan sesuai distribusi P. Alternatifnya berarti tidak dari P ya. Nah, ini kita baru masuk KS testnya di sini ya. KS testnya masuk di sini. Nah, ini kalau ini penting ini, yang ini, jadi ini posisinya di markdown, paste di sini, run. Nah, ini berarti insert above ya. Ini Anda hitting lagi yang tadi, terapkan TSKS. Kok gini, Ctrl Z. Ya ini, maksudnya ini saja. Ini posisinya harus di markdown. Oke. Nah, ada yang tanya? Ada yang tanya? Oh, enggak. Ini sedikit lagi kita lanjutkan lagi. Ini kita generate lagi ya, data yang berbeda kita generate lagi. Ini diikuti saja codingnya. Ini, nah sekarang, nah tadi itu yang distribusi kumulatif di sini, ya kita dapatkan F observasi dan F eksperimen ya, expected, F expected ya. Nah ini jadi kan tadi ada yang di teorinya tadi ya, mana teorinya? Wah, teorinya sudah hilang ya. Teori itu di mana? Cosmogolf. Ah, di sini. Nah, tadi kan ada probabilitas kumulatif normal dan probabilitas kumulatif empiris. Normalnya ini dibalik tadi ya. Normal ini kan yang expected. Nah, empirisnya yang apa? Observasi ya. Observed ya. Ini ya. Tapi nggak masalah lah, posisi bolak-balik nggak masalah. Ini kita, ini ya fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, distribusi kumulatif, nah, ya, empiris, ya kan? Yang empiris justru malah yang ini, dan yang expected ini kan yang normal. Ya, jadi yang kita inginkan kan normal. Oke. Ini sudah harus ada sesuai di teorinya tadi. Nah, baru kita hitung masing-masing yang ada di table.
Nah, ya sudah dihitung, mau ditampilin nilainya tinggal paste saja. Nah, seperti ini ya. Ini adalah EDF-nya ya. Probabilitasnya ini. Kan probabilitas maksimal 1 toh. Nah, ini probabilitasnya. Kemudian apa? Nah, kita urutkan dulu ya, diurutkan dulu datanya. Nah, diurutkan, kemudian kita hitung selisihnya ya. Hitung selisihnya. Nah, kemudian apa? Ini dapat nilai. Nah, kita hitung ini tadi ya. Ada angka 1,36 dibagi akar. Ini ada rumusnya itu. Ini di rumus. Oh, nggak ada di sini ya. Wah, di tempat lain ya, nggak ada di konsep yang ini. Ini kita masihin dulu saja ya, nanti sampai ketemu distribusinya ya. Ini ada ini rumus untuk apa ini? Ada di ini tempat lain ini ya. Ini yang tadi. Di sini ada di sini. Konsepnya Anda ke bawah. Nah, ini ya. Jadi itu yang disebut critical value ya, nilai kritisnya ini ya. Nilai kritis didekati dengan ini. Misalnya kita ingin ke 95% pakai rumus ini. Ini ada di penjelasan di depan yang ada di link tadi ya, yang ini kan kita sudah langsung masuk coding, seharusnya ini kita selesaikan dulu konsepnya ini tadi ya. Nah, ini sudah ketemu angkanya. Nah, sekarang tinggal plottingnya. Nah, ini kita coba plot di coding kita ya. Kan semoga, nah ini ya. Jadi ini hasil dari KS goodness of fit ya, yang kita inginkan terhadap normal ya. Jadi ini yang observe, yang apa? Yang biru ya, biru apa hijau ini? Yang biru atau hijau ini adalah yang kalau Anda tadi nyebutnya apa? Empiris ya. Nah, ini Anda nggak usah bingung dengan istilah ya. Di sini Anda nyebutnya empiris, terus yang expected ini adalah yang normal. Kita kan pinginnya menuju normal ya. Kita inginnya terdistribusi normal, apa yang kita observasi, yang kita empiris itu. Nah, maka bentuknya begini. Yang kita inginkan itu yang orange ini. Ini yang normal gitu ya. Tapi datanya ternyata ini. Tetapi polanya kan mendekati juga ya. Nah, polanya juga mendekati ya, seperti ini. Jadi ini tujuan dari KS test ya. Ini masih bisa dilanjutkan di sini. Oh, sekarang kalau mau Kolmogorov Smirnov untuk sampel 2 sampel. Boleh juga kalau Anda mau ini nanti Anda jalanin bentuknya begini. Kalau Anda jalankan lagi, ini pakai data kita sendiri. Nanti bentuknya akan seperti ini. Dua sampel. Ya, boleh juga nanti kalau Anda mau ini. Tapi saya kira yang sampai ini saja, ini sudah cukup mewakili ya. Untuk kuliah kita hari ini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk KS testnya? Ini yang codingnya sampai sini saya kira sudah cukup bagus karena yang kita harapkan kan kita ingin melihat sejauh mana kenormalan dari yang kita observasi atau yang dari empirisnya. Nah, ini boleh? Oh, belum ada yang tanya. Ya, artinya ini sudah coba jalan di tempat Anda ya. Ini yang coding tadi, tinggal copy-copy dari sini. Ini nanti akan jalan.
Nah, ada cara lain, ada cara lain kan Anda ini masuk ke sini. Ya, ini kan ngambil dari GitHub ya. Di GitHub ini kan Anda langsung menuju ke yang kita inginkan filenya. Tapi kalau Anda ingin ngambil ke semuanya, nah ini kelebihan Anda kalau bermain dengan GitHub. Ini ada di sini ada go to file ya. Jadi Anda kan sebenarnya ini adalah salah satu contoh dari statistik, ya kan? Nah, statistiknya sendiri kan sebenarnya masih banyak di sini contoh-contoh yang lain selain Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, caranya gimana? Ini Anda masuk go to file, ini biar nggak tertutup, saya klik open link ya. Nah, ini saya open link ke sini. Nah, sekarang ini Anda posisinya di sini. Ini punyanya Nadim Kawa ini ya. Ini penulisnya atau programmernya ini. Nah, kita klik saja statistiknya. Statistik kita klik, blung. Nah, Anda sudah langsung masuk ke codingnya. Nah, di sini tidak hanya KS test, ya, tidak hanya KS test. Jadi di sini ada banyak termasuk data-datanya, ya, data-datanya juga ada, plottingnya, eksperimennya dan lain-lain, statistik probability. Nah, di sini lebih lengkap. Nah, ini boleh Anda download foldernya, bisa pakai ini. Code di sini nanti ke bawah ini ada download zip ya. Ini kalau Anda download zip nanti akan terdownload. Nah, seperti ini ya. Nanti Anda akan dapatkan satu folder statistik. Nah, di dalamnya ada yang kita bahas hari ini, ya kan? Dan ini lengkap ada data dan sebagainya. Nah, ini setelah di-download, Anda tinggal taruh di coding Anda. Anda pindahkan di direktori kerja. Ini kan tadi statistik master ini. Ini Anda tinggal pindahkan ke folder kerja Anda di mana? Statistik statcom misalnya ya. Statcom yang sains data. Nah, ini kebetulan saya sudah ada nih. Nah, ini sudah saya taruh di sini misalnya, kemudian diekstrak, nanti masuk ke sini. Nah, ini isinya tadi. Nah, di dalamnya ada folder data. Nah, ini ada data-data Excel-nya untuk data set yang digunakan ya. Jadi Anda langsung dapat satu folder statistik ya. Nanti di sini banyak ada problem-problem yang lain. Yang kita pelajari hari ini kan ini KS test ini tadi ya. Nah, ini bacanya lewat mana? Ya lewat Jupyter kan. Nah, Anda buka lewat Jupyter. Di Jupyter ini yang ujung ini. Tadi setelah diekstrak bentuknya adalah ini statistik master. Nah, ini ya. Di sini sudah lengkap datanya, ada linear regresi yang sudah Anda pelajari dan lain-lain statistical significant termasuk KS test. Nah, ini KS test yang tadi ya. Kita klik. Ini kelebihannya kalau Anda masuk ke GitHub. Nah, ini yang coding kita tadi. Ya, ini malah sudah lengkap. Yang tadi ya. Ini tinggal Anda run lagi. Yang penting ini Anda jalankan di laptop Anda, tidak boleh ada error. Nah, kita tadi kan sudah menyelesaikan ini. Nah, ini kalau diselesaikan terus juga sama dengan yang ada di internet tadi. Nah, gitu saja ya. Mungkin ada yang ini mau ditanyakan kalau cara-cara yang tadi ya. Jadi kita hari ini sudah menyelesaikan yang KS test. Harapan saya Anda bisa download semua ini. Ini jadi Anda tinggal code, download. Cuman kalau langsung download ini Anda nggak tahu step by step-nya ini tadi ya. Ini step by step-nya ini Anda coba copy per cell. Di copy per cell Anda jalankan di ini di cell Anda di Jupyter dan mungkin diterjemahkan yang bahasa Inggris ya supaya Anda juga belajar. Nah, saya kira untuk hari ini kita sudah menyelesaikan yang Kolmogorov-Smirnov test. Nah, selanjutnya Anda tinggal ganti-ganti data ini dengan data asli. Anda boleh nyari data sembarang ya untuk data ini. Misalnya Anda boleh nyari data dari Yahoo ya. Yahoo misalnya punya finance yahoo.com ya. Anda ketikkan saja finance ya. Anda boleh ngambil data sembarang nanti. Nah, ini misalnya finance yahoo.com. Nah, kemudian ada ketikkan misalnya S&P ya. SAP ya. S&P nanti Anda cari. Nah, di sini ya. Ini ada kan S&P. Ini Anda klik saja.
Nah, di sini kan sudah muncul datanya ya. Ini adalah data-data finance ya, yang ada di seluruh dunia ya. Dari New York terutama mungkin ya. Nah, ini Anda bisa masuk ke historical data. Ini historical data. Nah seperti ini. Ini data-data Anda. Kalau Anda mau, di sini sudah lengkap dengan apa? Ini kan ada tanggalnya ini. Tanggalnya pun ini Anda bisa atur. Anda mulai tanggal berapa sampai berapa ya. Ini misalnya Anda ngambil data setahun. Ya ini. Mulai 2020. Katakanlah sampai hari ini ya. Hari ini kan November 23. Ini Anda sudah dapat setahun. Dan kemudian apply. Nah, ini akan di-refresh. Ini data Anda ya. Ini adalah data harian. Ini mau Anda daily, harian, atau mau weekly, mingguan, di-apply lagi. Nah, kalau mingguan dia akan muncul mingguan ya. Atau Anda mau monthly, bulanan. Oh, bulanan cuma sedikit aja. Ya, nggak masalah ya. Nah, ini nanti dapat November, Oktober, September. Nah, ini kan jadi bulanan. Nah, ini adalah data-data apa saja. Nah, ini kan biasanya sih apa tadi? Bursa itu deh. Apa berjangka tadi ya. Dibuka sekian, paling tinggi sekian, paling rendah sekian, dan seterusnya ya. Ditutup sekian ya. Volume perdagangannya sekian. Nah, dan seterusnya. Ini dulu ada download ya. Ini sekarang kok nggak ada downloadnya. Ini di sini tinggal diklik. Dulu ada download. Atau mungkin Anda cari downloadnya baru. Ini saya sudah login. Ya Anda cari di internet lah ya, cara downloadnya. Ini kan datanya sudah ada. Kalau terpaksa ya Anda copy, di-convert ke Excel ya. Oh ini ada option ini mungkin. Option apa ini? Option. Name. Ya mungkin kalau Anda cari, barangkali ada data. Kalau Anda mau cari data. Komponennya, chartnya. Data-datanya ya. Nah, ini saya kira cukup menarik data. Kalau hanya sekedar nyari data dan Anda ingin lihat distribusinya, daripada nanti Anda menggunakan yang random tadi ya. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Jadi selanjutnya Anda tinggal praktekkan sendiri. Untuk Anda praktekkan di komputer Anda. Untuk yang Kolmogorov. Atau mau dilihat dulu aplikasinya salah satunya ya. Anda bisa masuk ke Science Direct. Nah, Anda masuk ke Science Direct saja. Kata kuncinya ya tadi itu. Mungkin Anda ingin lihat di paper-paper yang membahas tentang Kolmogorov ini ya. Kolmogorov. Nah, ini Anda bisa ke Science Direct. Ini yang paling terkenal. Kolmogorov spin-off. Nah, the views Kolmogorov spin-off screening terhadap data ini ya. Type test for generated variable. Nah, cuma di Science Direct ini tidak semuanya open access, jadi Anda tinggal cari yang ada terbuka downloadnya ya. Nah, seperti ini ya. Kolmogorov spin-off test to detect changes in satularity in big data. Wah, ini kan menarik ini big data. Ini Anda boleh download, klik kanan atau download di sini juga nggak apa-apa. Ya, Anda bisa dapatkan contohnya. Nah, yang kalau ada tulisannya download, berarti ini bisa di-download ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Anda sudah bisa lihat yang kita pelajari hari ini ada gunanya. Jadi orang kelas dunia saja, ini ya kelas dunia ini, paper-paper kelas dunia ini yang ada di Science Direct, dia juga memanfaatkan Kolmogorov-Smirnov untuk analisis statistik mereka, termasuk menganalisis big data. Nah, ini yang di sini ya. Test to detect changes, untuk melihat perubahan ya, stationarity ya. Nah, salah satunya manfaat dari KS test kan untuk melihat dari kenormalannya. Data normal kan data yang stasioner. Nah, gitu kata lainnya ya. To detect changes, perubahan dari stasioner in big data. Nah, ini Anda bisa download ini. Ini tinggal Anda klik download, sudah bisa jadi paper Anda.
Ini, nah cuma dia di distribusinya tergantung problem-problem yang ada di sana ya. Ini misalnya apa, dia punya, nah ini lengkap dengan algoritmnya. Ya ini salah satu contoh ya. Ini untuk detection delay, termasuk di delaynya juga bisa dilihat. Wah, ini sudah jadi paper ya. Nah, jadi salah satu manfaat belajar Kolmogorov-Smirnov test ini untuk melihat perubahan dari kenormalan atau kestasionaran dari data ya. Saya kira itu nanti Anda bisa nyari sendiri yang lain dari Science Direct dengan kata kunci ini tadi ya. Kata kunci ini nanti Anda bisa dapatkan banyak sekali, terutama yang open access, dia downloadnya terbuka, bisa Anda download. Nah, mungkin bisa buat ide-ide penelitian Anda. Nanti kalau ada kompetisi big data, ini kita sudah mulai ada kompetisi big data, Anda boleh ikut ya. Ada ini apa itu? Kalau misalnya peluang-peluang PKL, magang ya yang memanfaatkan big data, ini salah satu mungkin ilmu yang bisa dimanfaatkan ya. Ada kompetisinya, big data competition nasional, mungkin internasional juga ada barangkali. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ada yang chatting. Belum ada pertanyaan, berarti ya mungkin kalau tidak ada ya tidak apa-apa, nggak usah dipaksa. Yang penting hari ini kita sudah selesaikan, selanjutnya Anda coba sendiri yang saya jelaskan tadi ya, terutama yang untuk download. Ini konsepnya ada di sini ya, konsepnya dari yang sudah ada linknya, nanti dari yang sudah kita copy-copy tadi, ke sel, Anda bisa menuju ke folder induknya ini, statistik, nanti Anda bisa download. Saya kira itu saja, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini mungkin cukup dulu, insya Allah ketemu lagi minggu depan ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian dulu. Nanti Anda silakan coba. Mungkin baru muncul pertanyaan setelah Anda nyoba di laptop ya. Anda coba tadi eksperimennya dengan Jupyter. Harapan saya jangan sampai ada yang nggak jalan Jupyternya. Kalau misalnya ada error, tidak ada masalah, tinggal Anda selesaikan. Biasanya library-nya belum diinstal ya. Cara installnya seperti biasa, tinggal di command prompt, pip spasi install nama library-nya. Baik, saya kira demikian. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk hari ini sudah cukup dulu. Insya Allah yang minggu depan yang G-square, atau Anda bisa baca-baca dulu yang G-square-nya ya. Kecuali saya kalau Anda mau belajar sendiri juga boleh ya. Saya kira demikian, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Ini apa ya, boleh? Pak mau tanya, itu kan saya tadi udah nyoba di Jupyter, tapi angkanya itu beda, itu nggak apa-apa ya? Angka yang beda itu karena tadi menggunakan random. Nah, gitu. Jadi ini permasalahan ya, kalau random kan selalu di-generate baru, data baru. Nggak masalah ya. Nggak apa-apa ya. Oke, Nah, Pak, yang terima akan kasih. tidak boleh ya, yang tidak boleh berbeda itu kalau Anda pakai data yang asli ya. Anda boleh pakai tadi ngambil dari apa? Yahoo, tadi finance.yahoo.com, itu nanti Anda dapat data yang sama. Nah, kalau datanya sama, nanti Anda lihat distribusinya, nah itu baru hasilnya harus sama ya. Kalau orang random, saya kira nanti akan tergenerate random baru lagi, random baru lagi. Seperti itu, tapi tidak masalah, yang penting tidak error ya. Tidak error kan? Programnya Nggak ada tidak sih, Pak. error. Iya, nggak ada. Oke. Iya, iya. Dan kurvanya sudah keluar juga ya? Sudah, Pak. Kurvanya. Sudah, Ya tapi oke lah. berbeda. Ya yang penting mengikuti distribusinya kan, mengikuti Iya, distribusi normalnya. iya, Pak. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi itu yang agak berbeda tapi agak mirip itu sudah benar. Karena salah satu tujuan KS test itu kan dia mau dilihat seputar itu ya, nilai di seputar nilai normalnya. Kalau bahasa paper tadi nilai stasionernya, nah, gitu. Jadi saya kira juga mirip seperti itu. Baik, sudah bagus, teman Anda sudah nyoba. Saya kira yang lain juga harus nyoba biar dapat pengalaman masing-masing. Dan pengalaman statistik ini jangan diremehkan ya. Jadi saya dulu, saya nggak tahu semester berapa, itu malah diminta tolong anak-anak S3 ya.
Jadi Anda meskipun S1, kadang anak-anak S3 juga perlu ya. Karena anak-anak S3 kadang malah belum belajar statistik. Nah, itu jadi Anda ada peluang. Dulu saya lupa, saya masih S2 kalau nggak salah. Malah ada teman saya di Jepang malah. Jadi dia kuliahnya malah di Jepang. Nah, itu dia malah tanya ke kita, memang di Jepang nggak boleh pakai MATLAB soalnya. Waktu itu sih saya pakai MATLAB karena belum belajar Python ya waktu itu. Seharusnya kalau pakai Python akan lebih enak lagi. Nah, kalau pakai MATLAB kan harus lisensi. Nah, ini repotnya. Jadi kita harus beli lisensinya MATLAB dulu. Tapi waktu itu dia menggunakan data-data di Jepang sana, kita coba analisis di sini. Nah, cuman analisisnya memang nggak mesti pakai statistik yang ada ini ya, bisa pakai AI kan. Jadi statistik-statistik yang kita pelajari ini nanti ada gunanya, dan paling tidak bisa digunakan untuk pembanding gitu ya. Untuk pembanding yang lainnya mungkin bisa pakai AI, pakai kecerdasan buatan, nah, atau malah bisa digabung. Jadi antara statistik dan kecerdasan buatan itu bisa digabungkan. Nah, itu nanti mungkin Anda akan pelajari sendiri di mata kuliah yang lain. Harusnya ada mata kuliah mesin learning atau kecerdasan buatan seperti yang dipelajari anak-anak informatika ya. Karena itu juga berguna untuk dibandingkan dengan statistik yang tadi, yang konvensional. Oke, saya kira demikian. Jadi saya kira apa yang kita pelajari ini jangan dibuang, nanti dalam perkembangannya Anda akan gunakan, Anda akan perlukan pada saat Anda bekerja dengan data-data sesungguhnya ya. Apakah itu waktu skripsi, magang, atau riset-riset yang lain ya, latihan riset, penelitian bersama dosen Anda dan lain-lain. Saya kira demikian, kalau ada yang kurang berkenan saya minta maaf. Untuk saat ini saya kira cukup sementara sekian dulu. Selanjutnya Anda bisa lakukan sendiri di laptop masing-masing ya. Jadi contoh-contoh yang lain masih banyak, saya kira Anda bisa cari menggunakan data-data yang berbeda. Saya kira demikian, terima kasih kehadirannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya.